Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Samyono dari Fakultas Hukum Sipilmu Universitas Muhammadiyah. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, tahukah Anda bahwa Pancasila lahir dari sebuah proses perumusan yang begitu panjang, mulai dari sidang BPUPKI hingga disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila bukan sekedar hafalan. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi tertinggi dalam mengatur penyelenggaraan negara dan sistem hukum di negara Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengapa penegakan nilai-nilai Pancasila sangat krusial di era modern serta bagaimana implementasinya di lingkungan kita. Mari kita lihat peran Pancasila di mata hukum kita. Menurut Pancasila sebagai pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia, seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya segala sumber dari segala sumber hukum. Sayangnya teman-teman, dalam pelaksanaannya kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kasus korupsi yang mencederai keadilan sosial, intoleransi yang mengancam persatuan, hingga tindakan kesewenang-wenangan. Penegakan Pancasila bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan kondisi masyarakat yang damai, adil, dan beradab. Lalu bagaimana kita menekan Pancasila dari hal-hal yang sangat sederhana? Jawabannya adalah dengan mengamalkan langsung di lingkungan kita. Sesuai sila ke-1 misalnya. Marilah kita beribadah sesuai kepercayaan masing-masing dan saling menghargai antar umat beragama. Dan sila kedua, bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia. Sila ketiga, mencintai produk dalam negeri dan menjaga persatuan di tengah keberagaman beragama. Sila keempat, mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap menyelesaikan masalah. Sila kelima dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain dan menerapkan sikap tolong-menolong. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita perlu juga berbicara tentang penegakan Pancasila di lingkungan masyarakat. Karena di era digital ini, tantangannya langsung ke HP kita, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, ada berita bohong atau hoax yang memecah belah warga, konflik akibat kesalahpahaman antar warga, hingga berkurangnya rasa peduli di antara warga kita. Penegakan di tingkat masyarakat artinya kita menjaga agar keadilan, kerukunan, dan adab tetap hidup. Ketika kita tidak acuh pada tetangga yang kesusahan atau membiarkan fitnah menyebar, disitulah nilai Pancasila sedang luntur. Kita butuh aturan hukum yang adil, tetapi kita juga butuh kesadaran dari hati kita sendiri sebagai warga negara. Menegakkan Pancasila di lingkungan masyarakat itu sebenarnya sangat mudah dan gratis lagi. Mari kita lihat contohnya. Di dalam Pancasila ke-1, menghormati tetangga yang beribadah dan tidak mengganggu mereka. Itu adalah implementasinya dalam kegiatan sehari sila ke-1. Dan untuk sila kedua, misal ada tetangga sakit, menjenguk tetangga yang sakit tanpa membedakan sosialnya adalah implementasi sila kedua Pancasila. Dan sila ketiga,
ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau ronda malam di kampung. Itu sudah menunjukkan implementasi pelaksanaan sila ketiga. Dan sila keempat, apabila ada banyak masalah atau terjadi masalah di lingkungan kita, mencari masalah di rukun tetangga, rukun warga lewat musyawarah, bukan dengan adu mulut dan perdebatan. Implementasi sila kelima, bersikap adil, misalnya tidak menutup jalan umum secara sembarangan untuk kepentingan pribadi. Jika hal-hal kecil rutin ini kita lakukan, keamanan dan kenyamanan lingkungan akan otomatis terjaga. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan mengamalkan ini di kehidupan masyarakat, kita telah membangun stabilitas politik dan sosial yang kuat. Dan sebagai kesimpulan, penegakan Pancasila adalah benteng pertahanan utama bangsa kita. Nilai-nilai luhur di dalamnya adalah kompas moral kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sekali lagi merupakan kompas moral kita. Jika Pancasila dijalankan dengan benar, dari tingkat individu hingga pemangku jabatan, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia niscaya akan terwujud. Demikian presentasi dari saya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.